Oke, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Kali ini kita akan bahas subtopik selanjutnya, yaitu tentang kemonotonan dan kecekungan fungsi. Nah, ini merupakan lanjutan dari penentuan nilai maksimum minimum menggunakan titik kritis ya. Oke, lanjut di sini saya punya sebuah soal. Tentukan interval fungsi naik, turun, cekung atas, kemudian cekung bawah gitu ya. Cekung bawah dan sketsa grafik fungsinya. Nah, coba di sini ya, yang namanya kemonotonan itu berarti kita mau menyelidiki kapan fungsi itu naik, turun gitu ya, itu kemonotonan. Nah, sedangkan kecekungan itu adalah masalah cekung bawah dan cekung atas dari si fungsi tersebut. Nah, di teorinya kita punya dua teorema ya. Pertama teorema kemonotonan dan kedua teorema kecekungan. Nah, untuk teorema masing-masing teorema itu kita akan gunakan untuk menentukan kemonotonan dan kecekungan. Oke, kita lanjut dulu ya. Untuk jawabnya nanti akan kita bahas sembari membahas soal ya untuk teoremanya itu. Oke, pertama kita akan menentukan kemonotonan dulu. Jadi di sini kita akan menentukan kemonotonan. Nah, untuk kemonotonan ya, itu artinya kita punya teorema yang mengatakan bahwa f aksen x gini. Ya, pertama, jika f aksen x-nya besar dari 0, maka gitu kan si fungsi itu naik. Dan jika f aksennya itu, ini fungsinya g ya, kita ganti dulu. G aksennya kecil dari 0, maka g-nya itu akan turun. Nah, jadi menggunakan teorema ini, jadi sebenarnya ini ada i-nya ya. Saya kurang lengkap ya nulisnya. Oke, gitu aja. Ini ringkasannya aja ya. Nah, sekarang kita artinya butuh turunan dari fungsi untuk menentukan kapan fungsi naik dan kapan fungsi turun. Nah, oke, pertama cari dulu g aksen. G aksen adalah 12x kuadrat dikurang 6x dikurang 6 gitu ya. Sama dengan bukan sama dengan. Nah, ini adalah turunannya. Nah, pertama berarti kalau mau mencari fungsi naik dan turun, kita cari dulu sebenarnya gini. Kalian mau gunakan besar dari 0 dulu boleh, kecil dari 0 boleh gitu ya. Jadi pertama saya mau nyelidiki kalau G naik itu kapan gitu ya. Maka G aksennya kita mau cek kapan dia besar dari 0. Jadi G aksen tadi 12 kuadrat dikurang 6x dikurang 6, besar dari 0. Nah, ini sama-sama dibagi dengan semuanya dibagi dengan 6. Maka kita peroleh 2x kuadrat dikurang x dikurang 1 besar dari 0. Nah, kemudian ini difaktorkan ya. Cara memfaktorkannya ya ini dikalikan itu kan min 2. Ya, min 2 dan ditambahkan itu adalah min 1. Nah, itu faktornya adalah min 2 ditambah 1 dan min 2 dikali 1. Nah, cara memfaktorkannya itu banyak ya. Misalnya ada beberapa cara gitu. Nah, tergantung kalian mengertinya pakai cara apa. Nah, di sini saya akan pakai cara yang seperti ini. 2x kuadrat dikurang. Nah, karena faktor kita tadi adalah min 2 dikali 1 min 2 ditambah 1 min 1, jadi berarti faktor kita adalah min 2 dan 1 ya. Maka saya susun kembali ya, itu jadi 2x kuadrat dikurang 2x ditambah x dikurang 1. Jadi nilai ini min 2 dan si 1 yang di depan sini itu berasal dari faktor ini gitu. Nah, lanjut ini besar dari 0. Sehingga ini saya punya ini difaktorkan ya, digabungkan ini dengan ini, sehingga saya faktorkan kedua sukunya 2x
Sisa ini X dikurang 1, yang sebelah sini 1 gitu kan ya. X dikurang 1. Nah, kemudian X kurang 1 ini ditarik ke depan. X kurang 1, 2X ditambah 1, besar dari 0. Nah, udah dapat bentuk faktor. Sekarang untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, cari pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 1 dan 2X ditambah, kok 2X ditambah 1, dan X sama dengan min setengah. Nah, lalu dimasukin ke garis bilangan. Jadi min setengah dan 1. Kemudian titik ujinya di sini saya ambil X sama dengan 0, sehingga di sini kita punya disubstitusi ya. Ke sini juga bisa ya disubstitusi. Jadi saya punya 0, 2 dikali 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 1. Hasilnya min ya, min 1, min. Nah, 0 di mana? Ya, kira-kira di sinilah 0. Jadi ini pembatasnya ya. Di area yang ada 0 itu nilai turunannya negatif dan di sebelahnya positif, di sini positif. Nah, oleh karena itu ini kan nilai dari G aksennya kan ya. Nah, ini adalah nilai dari G aksen. Nah, area atau interval saat G-nya naik itu berarti kapan? Jadi kita bisa simpulkan di sini si G naik saat G aksen besar dari 0 atau positif, yaitu yang ini. Gitu kan? Jadi saat X besar dari 1 dan X kurang dari min setengah gitu. Gitu ya. Nah, lanjut sekarang kalau misalnya G-nya turun. Berarti saat G aksennya bernilai negatif atau ya ini. Berarti saat si X itu berada di antara min setengah dan 1 gitu. Oke. Jadi ini adalah informasi kemonotonan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ngecek kecekungannya. Nah, untuk kecekungan kita punya teorema juga ya. Teoremanya adalah jika kamu mendapatkan turunan kedua itu besar dari 0, maka kok G terus ya? F, nggak masalah sih F atau G juga ya. Jika kamu mendapatkan G double aksen dari X besar dari 0, maka si G-nya itu cekung bawah pada interval tersebut gitu. Jadi dia misalnya G-nya ini terdiferensialkan 2 kali di suatu interval gitu ya. Kemudian jika G aksennya ini kecil dari 0, maka G-nya cekung, saya kebalik. Ini cekung atas ya. Ini cekung bawah. Nah, menggunakan informasi ini, maka kita butuh turunan kedua. Maka kita cari nih, turunan kedua dari fungsinya apa? Nah, tadi terakhir kita mendapat turunan pertama kan ini. Jadi kita turunkan si G aksen sekali lagi. Jadi kamu punya 24X dikurang 6. Nah, sekarang kita cek saat G cekung atas. Itu artinya G double aksen besar dari 0. G double aksennya adalah 24X dikurang 6. Berarti X lebih dari 1/4. Nah, atau kamu bisa gunakan juga ini ya. Buat dulu pembuat nolnya gitu kan. Sebenarnya ini nggak saklek ya caranya. Jadi kamu bisa mulai seperti ini. Kita tentukan pertama kali calon titik belok. Maka dalam hal ini titik belok itu diperoleh dengan cara ya si G aksennya itu sama dengan 0. Jadi ini calon titik beloknya. Jadi 24X kurang 6 adalah 0. Jadi X sama dengan 1/4. Nah, kemudian kita taruh nih di sini. Ini 1/4. Jadi di sini nanti
kita curiga ada perubahan kecekungan. Nah, untuk ngecek perubahan kecekungan, kita ceklah area di sebelah kanannya 1/4 dan area di sebelah kirinya 1/4. Gimana cara ngeceknya? Ambil aja titik sembarang gitu. Jadi misal di sini kita ambil 1, di sini kita ambil 0 gitu kan. Nah, berarti G double aksen dari 1 berarti kan 24, 1 dikurang 6. Nah, ini masih besar dari 0. Nah, jadi kita bisa tulis di sini ini positif gitu kan. Nah, kemudian untuk apa lagi? G double aksen dari si 0. Ya, ini berarti 24, 0 kurang 6. Ya, ini negatif. Berarti kita bisa tulis di sini ini negatif. Nah, jangan lupa ini kan 0, ini di sini 0 gitu. Nah, dari sini kita dapat lihat nih bahwa ternyata X sama dengan 4 ini itu adalah titik terjadinya perubahan kecekungan, karena di saat G double aksennya positif itu berarti cekung ke atas ya. Jadi kita punya kesimpulan di sini bahwa G cekung atas saat X besar dari 1/4 dan G cekung bawah saat X kurang dari 1/4. Nah, dan dari sini kita juga bisa buat kesimpulan bahwa ya kita ambil ini ya, halaman baru. Jadi kita juga punya kesimpulan dan gitu ya. Selain itu, X sama dengan 1/4 adalah titik belok karena terjadi perubahan kecekungan gitu. Tapi kalau misalnya tidak terjadi perubahan kecekungan di titik tersebut, maka dia tidak jadi titik belok. Artinya dia kan tadi calon ya, jadi dia bukan titik belok gitu. Nah, selanjutnya kita akan sketsa grafik si G tadi. Nah, gimana cara mensketsanya? Nah, ini kita sketsa aja ya, bukan menggambar. Jadi buatkan dulu si garis bilangan, ini informasi interval X-nya ya. Kemudian diambil semua titik pembuat 0 dari turunan pertama dan turunan keduanya tadi. Nah, pertama kita punya tadi adalah min setengah, 1, dan 1/4. Nah, susun di garis bilangan. Maka di sini kita bisa susun pertama min setengah, kemudian 1/4, kemudian 1. Nah, selanjutnya buatkan garis putus-putus supaya kita bisa membedakan areanya gitu ya. Nah, sekarang cek untuk naik dan turun gitu ya. Untuk naik dan turun, nah saya buatkan di bawah sini ya informasinya itu. Jadi kita bisa perpanjang. Nah, untuk naik dan turun, tadi kan kita punya informasi ini ya. Untuk naik turun, naik saat X besar dari 1 gitu ya. Areanya positif, negatif, positif gitu. Nah, tuliskan lagi di sini. Ini areanya positif, kemudian semuanya ya kita pakai warna ini. Ini positif, negatif, semuanya positif. Ya kan? Nah, kemudian untuk kalau untuk positif itu artinya apa? Ya, berarti kalau positif itu artinya dia naik. Fungsinya naik. Ini fungsinya turun. Ini fungsinya naik lagi. Nah, informasi kecekungan gimana? Nah, kalau kecekungan, sebelah kanannya 1/4 itu cekung atas, sebelah kirinya 1/4 cekung bawah. Nah, jadi kita punya informasi juga untuk kecekungan gitu ya. Bahwa si kecekungan itu di sebelah kiri 4 dia cekungnya ke bawah. Jadi semua areanya di sini. Di sini tuh dia cekung bawah. Nah, sedangkan di sebelah kanan 1/4 dia cekungnya atas. Nah, gabungkan semua ini untuk setiap area yang sudah kita bagi-bagi gitu. Oke, sekarang pertama untuk area yang ini. Grafik itu naik dan cekung bawah. Berarti kira-kira seperti ini, gitu kan? Kemudian untuk di area yang ini, grafik itu turun
tapi masih cekung ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lanjut di area yang ini, grafik mulai cekung ke bawah. Cekung ke atas, tapi masih turun. Ya, berarti kisaran kira-kira seperti ini. Nah, lanjut di sini, grafik itu naik, tapi cekungnya masih ke bawah. Masih ke atas. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, gitu. Jadi kira-kira ya, kita nggak tahu titik tepatnya di mana, tapi untuk interval masing-masing yang kita punya ini ya, di area-area yang sudah kita bagi-bagi ini, nanti grafik akan seperti digambar gitu. Jadi kita punya informasi naik turun dan cekung atas dan cekung bawahnya gitu. Jadi grafiknya yang ini, GX-nya ini. Gitu. Oke, saya kira cukup ya pembahasan untuk ini. Sebenarnya ini soalnya sudah kita bahas juga ya di kelas. Jadi kalau ada yang butuh penjelasan ulang ya bisa dilihat di video ini. Terima kasih.